selesai. Terima kasih kepada KM. Nah, di sini Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ceisya di Finanda. Nisa Nur Anissa. Hadir. Murbani Sukiharti. Hadir. Siti Nur Rohmawati. Hadir, Bu. Muhammad Taufik. Hadir. Muhammad Ifali Pamungkas. Sakit Bu. Sakit. Sakit apa? Kemarin itu tipes. Tipes. Jalan ya tipesnya? Beda Ulia Safira. Rahayu Fitria Ramadhani. Acep Haris Barusalam. Intan Zakia. Dewa Jemilandani. Hadir Bu. Nurul Halida Waliatul Fitri. Dewi Yuniarti. Hadir. Siti Samrofiadia. Hadir. Sania Rahayu. Hadir. Isma Lutfia. Ismail Amalia. Katin Rizkyandini. Hadir, Bu. Rizka Muspita Febri. Hadir. Muhammad Martatila. Izin. Terima kasih yang sudah bisa hadir dalam kelas hari ini. Dan yang saat ini kita doakan semoga Allah cepat mengangkat ilmunya. Amin. Dan yang tidak hadir semoga pertemuan selanjutnya bisa hadir. Amin. Nah, di sini kita masuk ke materi baru yaitu tentang karakteristik dan persebaran negara maju dan berkembang di dunia. Sebelumnya ada yang tahu materi kemarin apa? Desa wilayah. Nah, di sini materi baru tentang karakteristik dari dan persebaran negara maju dan berkembang di dunia. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami perbedaan antara negara maju dan negara berkembang. Yang kedua, diharapkan peserta didik mampu menganalisis karakteristik negara maju dan negara berkembang di dunia. Dan yang terakhir, diharapkan peserta didik mengetahui persebaran dari negara maju dan negara berkembang di dunia. Sekarang kita masuk ke definisi dari negara maju dan negara berkembang. Sebelum ke definisi negara maju berkembang, di sini ada yang bisa mendefinisikan kata maju dan kata berkembang. Saya dulu. Maju itu negara maju itu bukan kata maju. Oh, maju itu yang salah atau juga depan. Ya, bisa. Kalau terbelakang jadi terbelakang masih tertinggal. Kata berkembang. Iya, kata berkembang. Kata berkembang itu tertinggal. Oh iya, bisa Iya. Tapi gimana? Ya, kalau maju berarti lebih terarah gitu, nggak tetap. Kalau berkembang belum tentu maju, bisa juga berkembang itu masih dalam catatan bisa saja. Ya, jadi Ibu akan jelaskan secara umum ya. Kata maju itu merupakan mengacu kepada ke arah ke depan, sedangkan kata berkembang itu masih dalam proses perkembangan, pertumbuhan atau perubahan suatu hal gitu. Nah, untuk definisi dari negara maju dan negara berkembang, ada yang mau berpendapat lagi? Definisi negara maju dan negara berkembang? Bisa, ayo. Dua-duanya, Bu. 1, 2, 3. Jadi itu negara maju itu adalah sebuah negara yang memiliki teknologi yang sudah mumpuni gitu, Bu, yang sudah maju, terus pendapatan per kapitanya juga sudah tinggi gitu, terus juga indeks pembangunan manusianya juga sudah bagus. Betul. Untuk negara berkembang, Negara berkembang kebalikannya, Bu, jadi teknologinya itu masih kurang banyak digunakan gitu, Bu. Terus pendapatan per kapitanya sedikit, rendah, terus masih banyak permasalahan di negaranya, contohnya kemiskinan dan pengangguran gitu, Bu. ya jawabannya bagus sekali Kak gitu. Ibu simpulkan ya bahwa pengertian dari negara maju itu merupakan suatu negara yang memiliki perekonomian yang merata, dilihat dari pendapatan per kapitanya yang tinggi, kemudian tingkat pendidikan yang tinggi, teknologi yang modern, canggih, dan lain sebagainya. Untuk pengertian dari negara maju itu negara yang secara umum ekonominya itu belum sepenuhnya merata gitu,
masih banyak permasalahan yang ada, misalkan kemiskinan, pengangguran, swamarela dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk pada tahap perkembangan negara. Nah, tahap perkembangan negara menurut teori Roscoe ini dibagi ke dalam 5 tahap. Yang pertama ada masyarakat tradisional, yang kedua ada prakondisi lepas landas, yang ketiga lepas landas, dan yang keempat pergerakan kedewasaan, dan yang kelima konsumsi massa tinggi. Nah, di sini yang pertama ada tahap perekonomian tradisional. Nah, pada tahap ini tingkat produksi dan produktivitas pekerja masih sangat rendah karena belum mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ciri yang kedua, mata pencaharian penduduk sebagian besar di sektor pertanian. Nah, jadi pada tahap perekonomian tradisional ini masih bisa dikatakan bahwa negaranya itu masuk ke negara berkembang. Nah, bisa dilihat dari sektor utama di negara tersebut adalah sektor pertanian, kemudian masyarakatnya itu cenderung statis gitu. Jadi tidak bergerak, dari contohnya perekonomiannya hanya pada pertanian saja. Nah, jadi pertaniannya juga hanya bisa memenuhi kebutuhannya sendiri gitu, belum bisa memenuhi kebutuhan negara lain. Untuk yang kedua ada tahap lepas landas. Nah, di mana masyarakat tradisional meskipun sangat lambat namun terus bergerak dan pada suatu titik mencapai prakondisi untuk lepas landas. Nah, jadi pada tahap lepas landas ini juga bisa dikatakan bahwa negara itu masuk ke dalam negara maju berkembang. Nah, karena pada tahap ini masyarakatnya tradisional, tetapi yang mau menuju ke arah maju. Terus perekonomiannya juga masih dalam sektor pertanian mayoritasnya. Jadi masyarakatnya itu cenderung evolusi atau bergeraknya itu secara lambat gitu. Dan juga keadaan ini biasanya terjadi karena adanya campur tangan. Nah, jadi negara ini itu negara berkembang yang ada campur tangan dari negara maju. Contohnya negara Indonesia ada campur tangan dari negara apa gitu. Nah, yang ketiga ada tahap lepas landas atau take off, di mana pada tahap ini penerapan teknologi dan manajemen modern makin luas dan intensif. Kemudian laju pertumbuhan beberapa sektor industri yang tinggi sehingga dapat memacu sektor-sektor lainnya. Bisa dikatakan tahap lepas landas ini merupakan perekonomian bagi negara berkembang mau ke arah negara maju, tapi belum bisa dikatakan negara maju gitu. Pada negara ini masyarakatnya sudah dapat menerapkan teknologi gitu, dan juga tidak berpacu pada sektor pertanian, tapi juga beberapa sektor industri gitu. Untuk yang keempat ada tahap kedewasaan atau maturity, di mana masyarakatnya sudah secara efektif menggunakan teknologi modern, kemudian industri berkembang dengan pesat dan mulai memproduksi barang-barang yang tadinya diimpor. Jadi pada tahap kedewasaan ini bisa dibilang negaranya itu ada pada tahap perkembangan negara apa? Maju modern. Maju berkembang. Ya, benar, maju. Karena bisa dicirikan bahwa masyarakatnya itu sudah bisa memproduksi gitu. Yang tadinya diimpor dari luar negeri, sekarang mereka sudah mampu menghasilkan produknya masing-masing. Yang kelima ada tahap konsumsi massa tinggi, di mana tahap ini bisa dilihat pada kehidupan masyarakat Eropa Barat, Amerika Utara, dan juga Jepang. Merupakan sebuah masa yang ideal di mana masyarakat hidup nyaman sehingga terdapat kecenderungan untuk menambah jumlah keluarga sehingga jumlah penduduk akan meningkat. Nah, sudah jelas pada tahap konsumsi massa tinggi ini merupakan negara-negara yang benar-benar sudah maju gitu. Bisa dicirikan hidupnya itu seperti yang udah nyaman, sejahtera, aman, tertib, dan seperti ini.
Nah, ini sekarang kita masuk ke indikator negara maju dan negara berkembang. Nah, ini ada kata penduduk, ada kalimat penduduk kerja makan pete. Nah, penduduk kerja makan pete ini merupakan gabungan untuk indikator negara maju dan negara berkembang, di mana yang pertama yaitu PEN, yaitu pertumbuhan penduduk. Untuk pertumbuhan penduduk di negara maju umumnya itu rendah, namun untuk pertumbuhan penduduk di negara berkembang umumnya tinggi. Yang kedua ada duduk, yaitu tingkat pendidikan. Nah, untuk tingkat pendidikan di negara maju umumnya itu tinggi, di negara berkembang umumnya rendah. Yang ketiga ada kerja, yaitu kesempatan kerja, di mana kesempatan kerja di negara maju itu sangat bervariasi dan juga banyak. Adapun kesempatan kerja di negara berkembang itu masih kurang gitu, bahkan masih banyak masyarakatnya yang menganggur. Yang keempat ada yaitu mata pencaharian. Nah, mata pencaharian di negara maju umumnya itu kepada industri, jasa, tekstil dan lain sebagainya. Untuk mata pencaharian di negara berkembang umumnya berpacu pada sektor pertanian. Nah, untuk yang kelima ada yaitu tingkat kesehatan. Untuk tingkat kesehatan di negara maju umumnya tinggi, untuk tingkat kesehatan di negara berkembang umumnya rendah. Kemudian yang keenam ada P, yaitu pendapatan per kapita, di mana pendapatan per kapita di negara maju itu tinggi. Rata-ratanya berapa? Ada yang tahu? Rata-rata pendapatan per kapita ya betul. Untuk pendapatan per kapita negara berkembang Untuk yang ketujuh itu ada T, yaitu penguasaan teknologi, di mana penguasaan teknologi di negara maju itu umumnya sangat efektif, sangat tinggi, dan untuk di negara berkembang itu umumnya kurang. Ini sama ya indikator negara maju dan negara berkembang. Sekarang kita masuk ke IPM. Nah, IPM ini merupakan salah satu indikator dari negara maju dan negara berkembang. Bisa dibaca IPM itu apa? IPM yang bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendidikan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dikenal oleh Unity National Development atau UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report. Ya, sudah cukup ya, terima kasih. Nah, ya anak-anak, jadi IPM itu dibentuk oleh 3 dimensi dasar atau berpacu pada 3 dimensi. Yang pertama ada umur panjang dan hidup sehat. Yang kedua ada pengetahuan, dan yang ketiga ada standar hidup yang layak. Nah, untuk indikator negara maju dan negara berkembang selanjutnya ada angka harapan hidup, di mana angka harapan hidup ini merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Nah, ini ada rumus untuk mencari angka harapan hidup. UHH itu usia harapan hidup ya. Jadi untuk rumusnya itu jumlah umur orang meninggal dibagi jumlah orang meninggal. Nah, di sini Ibu ada contoh di suatu daerah, yaitu di Desa Wonosari, diketahui bahwa terdapat 50 orang yang meninggal. Umur masing-masingnya ada yang 1 hari, 2 tahun, 40 tahun, bahkan ada yang 95 tahun. Kemudian umur masing-masing yang meninggal itu dijumlahkan dan kemudian dibagi dengan jumlah orang yang meninggal pada tahun itu, yakni sebanyak 50 orang. Nah, gini, untuk cara perhitungannya, misal di Desa Wonosari pada tahun 2021 jumlah orang yang meninggalnya itu ada 50 orang. Nah, berarti kita masukkan ke sini jumlah orang meninggalnya ada 50 orang. Kemudian untuk mencari jumlah umur orang yang meninggal, kita bisa menjumlahkan dari 50 orang itu yang meninggal itu berapa, dalam usia berapa tahun gitu. Kan ini ada yang usia 1 hari, ada yang 2 tahun, ada yang 40, ada yang 95. Nah, kita jumlahkan per 50 orang itu misalkan
Nah, kemudian kita masukkan ke sini 2.500. Jadi untuk UHH itu jumlah umur orang yang meninggal dibagi jumlah orang meninggal. Jadi 2.500 dibagi 50 itu 50 tahun. Nah, jadi angka harapan hidup di Desa Wonosari pada tahun 2021 itu adalah 50 tahun. Paham nggak? Nggak ada. Nah, sekarang kita masuk pada persebaran negara maju dan negara berkembang. Ini bisa dilihat ya, untuk ini itu warna hijau negara maju, kemudian warna kuning negara berkembang, dan yang merah negara miskin. Nah, bisa dilihat dari persebaran di benuanya. Ini ada benua apa? Amerika. Amerika Utara. Utara. Ini Amerika Selatan. Ini Eropa. Asia. Afrika. Australia. Nah, jadi negara maju itu lebih banyak di Amerika Utara, kemudian Australia dan juga Eropa. Adapun untuk persebaran negara berkembang ada di Amerika Selatan, kemudian di Asia dan juga sebagian di Afrika. Untuk negara miskin ada di kebanyakan di Afrika. Di Asia juga. Negara mana itu? Indonesia. Nah, ini untuk persebarannya. Nah, bisa dibaca dari negara maju itu persebarannya di mana? Persebaran negara maju di dunia sebagian besar terletak di belahan bumi bagian utara. Itu beberapa contoh negara dari negara maju tersebut ialah yang pertama ada benua Eropa, yang di sana ada Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Swedia, Norwegia, Spanyol, Finlandia, Denmark, Belgia, Swiss dan negara lainnya. Ya. Kemudian yang kedua ada benua Asia, khususnya di wilayah Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan, dan untuk wilayah Asia Tenggara hanya Singapura. Yang poin ketiga ada benua Amerika. Di Amerika ada Kanada dan Amerika Serikat. Poin keempat ada benua Afrika, di sana ada Afrika Selatan. Poin kelima ada Australia dan Selandia Baru. Ya, terima kasih Alvin. Untuk persebaran negara berkembang bisa dibaca kita nih. Negara berkembang yang pertama ada di benua Asia. Nah, Asia sama di sana Kazakhstan dan Afghanistan. Kemudian Asia Selatan, contohnya itu ada di India dan Sri Lanka. Kemudian untuk Asia Tenggara, contohnya ada di Indonesia, Malaysia dan Thailand. Selanjutnya ada Asia Barat, contohnya di Irak dan Yemen. Kemudian ada benua Amerika, yang pertama ada Amerika Tengah, contoh negaranya itu Meksiko dan Guatemala. Kemudian Kepulauan Maria, di sana itu di Republik Dominika dan Jamaika. Kemudian Amerika Selatan, yaitu di Brazil, Venezuela dan Argentina. Yang terakhir ada di benua Afrika, di mana benua Afrika ini terdapat kurang lebih 55 negara dan sebagian besar itu merupakan negara berkembang. Contohnya itu di Kenya, Mali, Nigeria, Angola, Ya. Thailand dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Dinda. Sama-sama Ibu. Nah, sekarang anak-anak kita masuk ke games. Namanya udah selesai ya. Nah, untuk peraturan gamesnya di sini Ibu akan menyebutkan clue dari negara maju atau negara berkembang. Nah, misalkan negara ini merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara dengan ibu kota Indonesia, dengan ibu kota Jakarta. Kalau kalian sudah tahu jawabannya, kalian bisa langsung angkat tangan dengan catatan jangan terlebih dahulu mengatakan negaranya negara apa. Dulu ya. Ya, ke negara pertama, Kamu. Negara ini merupakan negara yang memiliki bendera dengan bertuliskan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertama nanti. Saudi Arabia. Ya, betul. Negara itu atau negara berkembang? Termasuk negara Maju. Ya, betul. Masuk ke negara
Sultanin. Ya, betul. Negara. Negara terakhir ini, negara ini merupakan negara dengan pajak tertinggi di dunia. Pajak tertinggi di dunia. Jangan Tahu. Jawabin. Amerika. Salah. Salah. Kedua. Negara ini masuk ke peringkat kadang 1, kadang 2 negara paling bahagia di Swedia. Negara maju. Ya, negara maju. Bukan Swiss, itu Swiss ya. Ayo malukin. Asik makasih. Jangan SDE Castello. Ya, bisa. Nah, sekarang kita masuk ke tugasnya untuk tugasnya. Buatlah mapping tentang karakteristik dan persebaran negara maju dan negara berkembang. Nah, ini itu bisa kalian kerjakan dalam waktu 7 hari atau seminggu. Kemudian kalian upload di GC ya biasa. Di benua apa, Bu? Siap, Bu. Di benua apa, Bu? Semua. Semua. Wow, banyak sekali ya. Ada berkembang. Ya, seharusnya. Sebelum kesimpulan, di sini ada yang mau menyimpulkan terlebih dahulu. Tadi Mengenai yang menjelaskan mengenai negara maju. Delphi apa yang mau, Bu? Wah, jangan Ya deh. bebas. Aku di belakang Anda. Tadi ada pengertian dari negara maju. Negara maju merupakan negara yang teknologinya, kemudian jadi pengembangan manusianya, kemudian pokoknya teknologinya sudah maju. Kalau negara berkembang masih berproses untuk maju. Jadi ada yang masih terbelakang dan ada yang di tengah-tengah gitu, yang di medium. Kemudian ada ciri-ciri dan karakteristik negara maju, yaitu tadi teknologinya sudah maju, pertumbuhan penduduknya rendah, kemudian angka kelahirannya rendah, kematiannya rendah, kemudian pendidikannya bagus disebut. Sedangkan negara berkembang itu sebaliknya, teknologinya masih berkembang, belum dipakai di keseluruhan di negara, kemudian maka pencahariannya biasanya fokus pada pertanian dan pertumbuhan penduduknya masih tinggi. Ya, terima kasih Keisha. Nah, untuk kesimpulan pada hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa negara maju adalah negara yang sudah memiliki teknologi yang tinggi dan juga ekonomi yang sudah merata. Kemudian negara berkembang, negara yang tidak kesejahteraan penduduknya masih dalam tahap menengah ataupun sedang gitu. Untuk wilayah persebaran negara maju sebagian besar terletak di wilayah bagian utara yaitu meliputi benua Eropa, Asia dan Amerika. Untuk wilayah persebaran negara berkembang sebagian besar terletak di wilayah benua Afrika, Amerika dan Asia. Nah, mungkin sekiannya materi hari ini. Ibu cukupkan. Mohon maaf